petani ini harus kita akui sebagai penyandang stok pangan nasional. Harusnya mereka lebih ditingkatkan. Tapi kenyataan, apakah ini akan menjadi pasar dunia saja? Apa kita rela ini menjadi konsumtif dunia? Muda kekuatan, Siap. tua militan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FPD, kembali lagi di sini di channel YouTube Fraksi Partai Demokrat bersama saya Samti Wira Wibawati. Senang sekali hari ini sudah hadir di tengah kita salah satu anggota dari Fraksi Partai Demokrat di Komisi 4. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Guntur Sasono MSI dari Dapil Jawa Timur 8. Boleh kita sapa dulu. Selamat siang Bapak, sehat? Apa kabar? Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih. Sehat Bapak? Amin, amin, sehat. Alhamdulillah. Beliau ini merupakan purnawirawan TNI. Beliau juga beraktivitas sebagai dosen. Beliau juga merupakan anggota Dewan DPRD tingkat 1 dan 2. Saat ini pun ketika beliau di DPR RI, beliau ini sempat di Komisi 1, Komisi 2, dan saat ini di Komisi 4. Luar biasa Bapak. Aktivitasnya luar biasa nih. Pengalamannya hebat nih. Jadi isu-isu terkait dengan pertahanan keamanan, lalu kemudian isu-isu terkait dengan politik di dalam negeri, sampai kemudian isu-isu tentang pangan saja beliau sudah di luar kepala ya Pak ya? Terlalu berlebihan. Oh, bisa saja Bapak nih. Bagaimana Bapak? Nah, mengenai isu-isu saat ini nih Pak, salah satunya kan tentang pangan nih Pak, yang lagi menjadi concern banyak orang. Bapak ini kan pernah di Komisi 1 pasti membahas tentang pertahanan-ketahanan. Nah, menuju ketahanan pangan. Sementara kita masalahnya masih seputar kelangkaan pangan di mana-mana. Salah satu masalah yaitu hadir dari petani. Kayak sulit pupuk dan lain sebagainya. Menurut Bapak yang memiliki hubungan erat dengan petani di Madiun nih Pak, di dapil Bapak, bagaimana sih Pak kendala atau masalah yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat saat ini, terutama kaum petani? Oh, iya. Terima kasih. Ini wawancaranya bagus sekali. Masya Allah. Langsung mengenai sasaran yang saya harapkan. Jadi memang betul apa yang dikatakan tadi. Saya pernah sebagai anggota di Komisi 2 membidangi pemerintahan, kemudian pernah sebagai pimpinan di Komisi 1 pada periode yang kedua. Lantas pimpinan fraksi memerintahkan saya pada periode yang ketiga dan keempat ini di Komisi Pertanian, Komisi 4. Jadi menurut saya pimpinan ketua fraksi ini juga jeli. Dan saya pikir, saya bersyukur bisa sempat bersama petani. Kalau saya tetap jadi pimpinan di Komisi 1 ngurusi TNI, nggak tambah pengalaman saya. Jadi saya langsung kepada petani, karena saya berpikir petani inilah pada saat-saat seperti ini terutama, harusnya pemerintah meningkatkan keberpihakannya kepada para petani. Yang saya lihat dengan kepala saya sendiri, kasat mata, kehidupan petani rasanya belum seperti yang saya harapkan dan kita banggakan semuanya. Petani ini harus kita akui sebagai penyandang stok pangan nasional. Harusnya mereka lebih ditingkatkan. Tapi kenyataan kita bisa merasakan semuanya. Pada saat tanam, pupuk sulit. Apalagi seperti sekarang misalnya, kita tahu sendiri produk sawit terbesar dunia, minyak goreng pun antri. Dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak impor. Bulog sendiri menyatakan impor itu memang merangsang. Kualitasnya baik, harganya murah, dan cepat. Tetapi ini kalau kita biarkan saja, menjadikan posisi petani menjadi semakin sulit. Nah, apakah kita rela bangsa Indonesia yang katanya negara agraris? Betul. Orang Jawa mengatakan gemah ripah loh Jinawi.
Tukul Kang Sarwo tinandur, penduduk 270 juta. Apakah ini akan menjadi pasar dunia saja? Apa kita rela ini menjadi konsumtif dunia? Jelas inilah yang mengacu saya di Petani Komisi 4 untuk dinaikkan harkat martabatnya. Gitu, luar biasa, apalagi petani itu tulang punggung rencana ketahanan pangan ya Pak ya? Betul sekali Mbak, makanya saya katakan wawancaranya bagus, tepat. Baik Bapak, nah selain masalah petani, masalah kesejahteraan petani yang memang ada saat ini di Komisi 4, komisi yang Bapak bidangi. Mungkin kalau boleh sedikit nih menyinggung tentang topik yang pernah ada, atau mungkin topik saat ini yang relate dengan komisi Bapak ketika di Komisi 1. Kan kita menyadari Pak, sekarang pandemi COVID-19 ini membuat terjadi satu disrupsi teknologi. Satu sisi positifnya mudah segala sesuatu jadi online gitu ya Pak ya. Aktivitas kita menjadi lebih digital gitu. Tapi satu sisi ada dampak-dampak negatifnya. Belum lagi agak sulit kalau seandainya masyarakat kaum bawah nih atau masyarakat menengah ke bawah itu belum mendapatkan akses teknologi yang baik. Menurut Bapak bagaimana Pak? Pesan-pesan Bapak, terutama di dapil Bapak nih, dapil Jawa Timur 8. Ini pertanyaan menohok untuk saya sebagai orang yang tidak muda lagi. Bagus, harus kita akui era digital teknologi, apalagi pasca reformasi. Mas Ahaye juga mengatakan ini generasi milenial, muda adalah kekuatan. Nah, ini memang kita harus betul-betul siap untuk menghadapi seperti itu, terutama juga era 45 nanti, Indonesia emas harus terwujud. Satu sisi tidak bisa kita pungkiri bahwa arus informasi ini mengatakan siapa tidak siap, siapa kalah cepat, ya dia kalah. Nah ini yang saya katakan berat untuk saya tadi. Karena dengan kehidupan teknologi ini sekarang, kita dipaksa bekerja 1 kali 24 jam. Informasi terus, sampai rumah terus, malam WA terus, dan lain. Dan kalau kita lamban, kita kalah informasi. Inilah yang harus kita sambut, apalagi di lingkungan petani yang kebanyakan juga di lingkungan pedesaan, kadang-kadang akses itu juga kurang. Dan saya juga berharap untuk ini di samping tadi masalah-masalah kebutuhan pokok petani, kebutuhan pupuk dan lain-lain, akses teknologi yang menunjang seperti ini ya memang harus disikapi oleh pemerintah. Merata begitu ya Pak ya, dari akar rumput sampai yang paling atas merasakan kemajuan teknologi. Baik, ini Bapak nih dari diskusi yang baru berjalan berapa menit saja terlihat bahwa Bapak memiliki concern yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di dapil Bapak. Nah, terbukti Bapak sudah berapa kali terpilih. Rencananya nih Pak, ke depan, kalau seandainya ada permintaan nih, atau mungkin memang Bapak masih semangat untuk terus lanjut terpilih Pak? Saya sendiri sebenarnya tidak mengira, tidak menduga kalau saya sebagai seorang politisi, betul-betul menurut saya ini hanya itu Allah. Disinilah sebagai generasi tua saya ingin mengatakan kepada generasi muda, bagaimana kita merebut tantangan itu menjadi peluang. Karena saya latar belakang seperti Mbak katakan tadi, saya latar belakang saya TNI. Betul. Yang pada waktu itu saya kebetulan korps saya korps elektro. Oh baik. Yang secara karier mungkin agak sulit untuk saya harus berjuang di sana. Di TNI itu korps infanteri yang memang jelas begitu. Lah saya korps elektro ini kalau tidak banting setir kacau ini masa depan. Oleh karena saya berani mengambil sikap pada waktu itu, saya lulusan Akabri termuda, tapi saya mengambil fungsi ABRI pada waktu itu, masuk ke anggota DPRD tingkat 2. Nah, kemudian saya kebetulan juga bernasib baik, terpilih juga menjadi anggota DPRD tingkat 1 Jawa Timur. Pada waktu itu fraksi ABRI. Nah, kemudian saya tidak patah
Saya pensiun melanjutkan studi saya, ngambil S2. Oh, baik. Dan alhamdulillah pimpinan juga mempercaya saya akhirnya duduk sebagai pimpinan perguruan tinggi di Unmer Madiun. Wah, luar Purek 3 pada waktu itu. Nah, pada saat seperti itulah saya diajak Pak SBY untuk mendirikan Partai Demokrat. Saya pikir daripada pensiunan nganggur, why not? Kenapa tidak? Saya tangkap Pak SBY memberikan platform kepada Demokrat ini nasionalis religius. Wah, ini cocok untuk saya, latar belakang saya TNI. Saya siap, tapi saya tunda-tunda dulu siapnya itu karena betul yakin Pak SBY ini akan maju sebagai presiden nanti, dan Pak SBY akan membidani Partai Demokrat. Akhirnya bertemulah saya sama Pak SBY di Hotel Shangri-La Surabaya. Beliau di situ menyampaikan dan saya siap akhirnya juga masuk sebagai pendiri Partai Demokrat di Madiun. Nah, disitulah saya mulai berkiprah. Saya juga nggak ngira, kok jalan terus. Periode pertama selamat, periode kedua selamat, periode ketiga selamat, periode keempat selamat. Yang saya pikir kompetitor saya cukup keras. Ya tapi nggak ngerti ya saya, mungkin apa yang saya bawa dengan kondisi yang seperti ini kok rakyat mau memilih saya sampai dengan sekarang. Wah, mungkin sebenarnya itu karena latar belakang Bapak sebagai seorang TNI kan bisa berarti ada kedekatan dengan rakyat secara langsung. Bapak memahami gitu ya. Rasa nasionalisme itu kan justru timbul ketika kita dekat sekali dengan rakyat ya Pak ya. Betul kali. Mungkin apa yang kamu sampaikan cukup mengena pada diri saya. Kebetulan TNI itu rata-rata kan nasionalismenya lebih tinggi, dan saya selalu bicara juga dengan masyarakat dengan pendekatan etika, moral, kejujuran, amanah. Itu yang saya pikir di situ kuncinya. Saya terus terang tidak terlalu macam-macam sebagai seorang politikus untuk menjadi anggota DPR. Saya tidak terlalu macam-macam, lurus-lurus saja. Yang penting etika, moral, saya dekat dengan masyarakat, dan kebetulan ya bisa membuktikan aspirasi yang mereka bawa, saya bisa menyampaikan. Ya alhamdulillah kok dipercaya begitu. Yang mungkin sampai dengan sekarang saya terlama sebagai anggota DPR dari fraksi Demokrat yang utuh, itu saya terlalu lama mungkin saya. Itu berarti kontribusi Bapak masih dibutuhkan Pak, ya? Benar-benar terasa gitu, itu nyata mungkin di dapil. Yang menilai pimpinan sajalah sama masyarakat. Tapi yang jelas saya tidak bisa berkata tidak atas semua yang diperintahkan oleh partai. Saya tahu Mas Ahaye sekarang begitu berjuang untuk Partai Demokrat ini jaya, dan Partai Demokrat ini bisa eksis seperti semula. Oleh karenanya apapun juga dengan kondisi saya selalu akan dilandasi rasa syukur dan siap melaksanakan perintah. Baik, berarti apa nih Pak kira-kira yang menjadi semangat Bapak untuk terus berkarya di usia yang tidak lagi muda? Ya tadi, semangat untuk bersyukur, semangat untuk berjuang dengan rakyat, semangat positive thinking untuk selalu kita berkegiatan, itu saja rumusnya. Nah, tapi ya jangan terlalu dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti kacau juga fisik yang seperti ini, sesuai dengan situasionalnya. Baik. Terakhir Bapak, apa yang menjadi harapan Bapak ke depan terhadap tentunya yang terjadi di dapil Bapak dan juga untuk masa depan bangsa Indonesia ke depan? Banyak hal yang tadi saya sampaikan tentang, ya maaf, keberhasilan saya terpilih sebagai periode keempat ini. Dalam hati saya harus tetap sejajar dengan apa yang dilakukan teman-teman di Demokrat
dalam segala lapisannya, termasuk apa yang diusahakan Mas AHY, Pak SBY. Saya sangat tidak rela kalau yang saya rintis ini sampai kursi hilang di dapil saya. Tentang siapa yang terpilih itu Tuhan yang akan menentukan. Tetapi untuk saya, idealisme itu harus saya tangkap. Saya bisa seperti ini karena Demokrat, dengan rasa bersyukur, ikhlas, dan mohon ridho Allah. Insyaallah kursi di dapil saya, dapil 8, Madiun, Nganjuk, Mojokerto, dan Jombang akan tetap terisi untuk mewakili dapil tersebut. Luar biasa, Masya Allah. Semangat sekali, masih sangat terasa ya Pak ya. Memang itu dia, Sobat FPD, kita melihat sekali bahwa dari diskusi kita hari ini dengan beliau, dengan Bapak Guntur ini terlihat bahwa bagaimanapun muda adalah kekuatan, tua tetap berkarya ya Pak. Saya tambah sedikit. Apa tuh? Muda kekuatan, siap, tua militan. Wah, luar biasa. Semangatnya 2 kali lipat itu berarti ya Pak ya. Harus selalu sehat Bapak. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bapak Guntur Sasono atas kesempatan yang sudah diberikan. Bisa berbagi dengan kita juga Sobat FPD di rumah mengenai apa yang menjadi cita-cita, semangat, dan harapan Bapak ke depan. Semoga diskusi hari ini bermanfaat ya Pak. Amin. Baik Sobat FPD, tidak terasa bahwa diskusi hari ini sudah sampai di ujungnya nih. Nah, untuk Sobat FPD yang masih ingin mengikuti apa saja aktivitas dari Pak Guntur, bisa langsung ke Instagram dan cek Instagram beliau di @guntur.sasono. Betul ya Pak? Yes. Nah, untuk selanjutnya, kalau Sobat FPD ingin terus mengikuti kegiatan dari fraksi Partai Demokrat, bagaimana fraksi Partai Demokrat mengawal suara rakyat, langsung channelnya YouTube fraksi Partai Demokrat di-subscribe, like, and comment. Sekian dari saya, Samti Wirawibawati, dan Bapak Guntur Sasono, MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.